Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 IKM 4A akan mempresentasikan tentang Perceived Organization Support. Yang pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Sabrina dengan 35 akhir 054, saya sendiri Gani dengan 35 akhir 055, dan yang terakhir Satya dengan 35 akhir 057. Teori dasar dan definisi dari POS sendiri. Perceived Organization Support menjelaskan bahwa anggota organisasi akan bersikap atau berperilaku berdasarkan persepsi mereka terhadap bagaimana treatment dari organisasi itu sendiri. Hal ini merupakan suatu konsep yang merujuk pada sejauh mana karyawan merasa puas bahwa organisasi mereka peduli dan menghargai kontribusi serta kesejahteraan mereka. POS mencerminkan persepsi individu tentang dukungan yang diberikan oleh organisasi dalam hal kebutuhan, kesejahteraan, dan pengembangan karir mereka. Ketika karyawan merasa didukung, mereka cenderung lebih berkomitmen, produktif, dan memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi. Dimensi-dimensi dari POS sendiri. Yang pertama ada keadilan. Keadilan yang mencerminkan sejauh mana organisasi dianggap adil dalam berbagai aspek, seperti dalam hal perlakuan, kebijakan, dan sumber daya yang diberikan kepada karyawan. Yang kedua, ada penghargaan, organisasi, dan kondisi pekerjaan. Yang itu menjelaskan bahwa penghargaan organisasi dan kondisi pekerjaan ini mencakup berbagai aspek yang dianggap sebagai penghargaan dan mendukung karyawan dalam menjalankan pekerjaan mereka. Ini termasuk gaji, tunjangan, kesempatan promosi, dan kondisi kerja yang baik, dan fasilitas yang memadai. Yang terakhir ada dukungan atasan, di mana dukungan atasan menunjukkan sejauh mana atasan dianggap mendukung dan peduli terhadap karyawannya. Ini meliputi dukungan dalam pekerjaan, memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri, memberikan umpan balik yang positif, dan membantu karyawan mengatasi kesulitan. Ketiga dimensi-dimensi ini adalah hal-hal yang akan mempengaruhi bagaimana sikap karyawan terhadap organisasi tersebut. Akan semakin naik atau turunnya kepuasan yang menunjukkan kinerja mereka di organisasi tersebut. Faktor yang memengaruhi Perceived Organizational Support meliputi pengelolaan sumber daya manusia yang baik, seperti pemberian reward, otonomi dalam pekerjaan, serta peluang untuk mengikuti pelatihan dan promosi. Hal ini membuat tenaga kesehatan merasa dihargai dan didukung. Selain itu, lingkungan kerja yang suportif ditunjukkan melalui dukungan atasan dan rekan kerja, pola kepemimpinan yang positif, komunikasi yang efektif, serta tersedianya fasilitas yang memadai. Hal ini turut memperkuat persepsi bahwa organisasi peduli terhadap kesejahteraan dan pengembangan mereka. Penggunaan Perceived Organizational Support memberikan dampak positif yang menyeluruh. Bagi tenaga kesehatan, dukungan yang dirasakan dari organisasi dapat meningkatkan kepuasan kerja, kesejahteraan psikologis, serta mendorong profesionalitas dalam menjalankan tugas. Bagi organisasi kesehatan, hal ini berdampak pada meningkatnya komitmen karyawan, menurunnya tingkat pergantian tenaga kerja, serta meningkatnya kinerja organisasi secara keseluruhan karena tenaga kerja yang merasa dihargai akan bekerja lebih optimal. Sementara itu, bagi pasien, tenaga kesehatan yang sejahtera dan termotivasi akan memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dan empatik, sehingga turut meningkatkan kepuasan serta kepercayaan pasien terhadap pelayanan yang diterima. Untuk meningkatkan Perceived Organizational Support pada tenaga kesehatan, organisasi dapat menerapkan beberapa strategi yang saling mendukung. Bisa dimulai dari menciptakan komunikasi dan umpan balik yang efektif, kemudian memberikan pengakuan dan penghargaan yang layak, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman, serta mengelola stres kerja dan mencegah burnout sejak dini. Dengan pendekatan-pendekatan ini, rasa memiliki dan komitmen tenaga kesehatan terhadap organisasi akan tumbuh secara alami. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Perceived Organization Support. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan yang pertama meningkatkan komitmen dan loyalitas karyawan terhadap organisasi dikarenakan dukungan dan perasaan aman, nyaman, dan sejahtera. Yang kedua, sama lagi meningkatkan kepuasan kerja dan kesejahteraan, di mana karena mendapat dukungan lebih, karyawan merasa lebih
sejahtera, lebih aman secara mental, fisikal maupun emosional. Yang ketiga, mendorong kinerja dan keterlibatan itu karena karyawan merasa dihargai sehingga mereka akan lebih terbuka terhadap ide-ide yang ingin disampaikan. Lalu keempat, menciptakan timbal balik positif. Jadi balik lagi ke nomor 1, 2, dan 3, karena mereka merasa aman, mereka akan lebih loyal, mereka akan lebih kerja keras, juga akan memberikan ide-ide yang mereka punya. Lalu yang kelima, mengurangi absensi dan turnover, di mana balik lagi karena merasa aman, mereka akan lebih betah sehingga tidak akan kepikiran untuk absen atau untuk resign dan mencari pekerjaan yang lain. Dan yang terakhir, mendukung pengembangan diri dan umpan balik, di mana karyawan akan didukung dalam bagian mengimprove dirinya sendiri, yaitu hal yang penting untuk pertumbuhan organisasi juga individu dari karyawan tersebut. Selanjutnya ada kekurangan dari perceived organizational support. Yang pertama, persepsi bisa subjektif dan berbeda-beda. Ini ditimbulkan karena biasanya dukungan tidak mungkin sama rata ke karyawan yang bagus dan karyawan yang biasa saja begitu. Jadi bisa saja mereka akan merasa iri atau akan membuat kegaduhan karena merasa tidak dihargai sebanyak karyawan yang lain begitu. Lalu yang kedua, ada dukungan bisa tidak merata. Balik lagi, dalam satu organisasi tidak mungkin semua akan didukung dengan cara yang sama, dan itu akan tergantung pada posisinya atau relasi yang ada dari karyawan tersebut. Yang ketiga, tidak selalu berdampak langsung ke kinerja. Jadi tidak semua orang jika diberikan dukungan akan langsung bekerja jadi lebih baik atau jadi lebih pekerja keras. Ada juga orang yang karena diberikan dukungan terlalu banyak, mereka jadi malas-malesan, mereka jadi merasa oh ya sudah biasa saja begitu. Lalu yang keempat, karyawan bisa jadi terlalu bergantung. Jadi bisa saja kalau misalnya terlalu banyak dukungan, mereka jadi tidak bisa bekerja sendiri, sehingga ketika organisasi meneruskan dukungan, mereka bakal kelelahan gitu atau kebingungan harus ngapain gitu. Lalu yang kelima, membutuhkan sumber daya yang besar. Oke, jadi untuk mendukung dukungan dari pelatihan, terus awarding, terus dukungan kesehatan begitu, akan dibutuhkan sumber daya yang besar seperti mau dari finansial maupun material. Lalu yang terakhir, rentan terhadap perubahan organisasi. Jadi misalnya organisasinya berganti pemimpin. Karena pergantian pemimpin itu pasti manajerialnya juga akan berubah. Jadi mungkin saja dukungannya akan menurun sehingga karyawan akan kurang termotivasi karena biasa diberikan dukungan lebih dari manajer yang sebelumnya begitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus. Nah, di sini ada foto atau gambar 230 SDM kesehatan teladan menerima penghargaan dari Kemenkes. Pada bulan Agustus 2024, Kementerian Kesehatan memberikan penghargaan kepada 230 tenaga kesehatan teladan. Nah, ini merupakan implementasi nyata dari Perceived Organizational Support, di mana penghargaan dan pengakuan publik menjadi bentuk dukungan dari organisasi terhadap tenaga kesehatan atau karyawannya. Melalui seleksi dan perhatian khusus kepada wilayah sulit, Kemenkes menunjukkan bahwa mereka mendukung, menghargai, dan peduli terhadap tenaga kesehatannya. Implementasi ini tidak hanya bermanfaat bagi tenaga kesehatan secara individual, karena mereka merasa dihargai, juga meningkatkan efektivitas dan reputasi dari organisasi secara keseluruhan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.